Rahimakumullah. Malam Rabu yang lalu kita telah membahas tentang dua sifat yang merupakan sifatnya iblis laknatullahu alaihima, yaitu sifat ujub dan sifat hasad. Ujub kalau dalam bahasa kita namanya berbangga diri. Wal hasad, hasad ini dengki. Fahuma khuluqani min khuluqi iblis laknatullahu ta'ala. Dua sifat ini yaitu ujub dan hasad adalah sifatnya atau tabiatnya atau karakternya iblis. Wa man tabi'ahu fihima, begitu pula sifat pengikut dari keduanya. Fa innahu lamma a'jabathu nafsuhu istakbaro wa kafaro. Sebab iblis ini hadirin punya rasa bangga. Punya apa? Rasa bangga karena dia merasa dirinya diciptakan oleh Allah dari api. Dia bangga, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dia bangga. Istakbara wa kafaro. Dia merasa sombong dan akhirnya kufur. Na'udzubillahi min. Wa qala ana khairun minhu, dan dia iblis berkata saya lebih baik dari Adam. Tsumma innahu lamma ra'a ma an'amallahu bihi ala Adam alaihi salam ghadahu dzalik. Begitu pula iblis, setan, ketika melihat mendengar Nabi Adam mendapatkan nikmat dari Allah, maka iblis pun punya sifat hasud, punya sifat hasud. Fahasadahu alaih, iblis hasud sama Nabi Adam. Falam yanal illa torda wal bu'da minallah. Dan hasudnya iblis, hasudnya setan terhadap Nabi Adam, maka iblis tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanyalah pengusiran dan tambah jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemarin sampai situ, kita lanjutkan. Wa amma Adam, adapun Nabi Adam, fahasala lahu tagribu wal ijtiba'u wal istifa. Nabi Adam alaihissalam justru mendapatkan pendekatan dan juga beliau terpilih menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafham taslam wa taghnam. Maka pahami yang semacam ini, kau akan selamat dan kamu akan beruntung. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya kisah tentang iblis dalam Al-Quran maupun Nabi Adam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, seharusnya kita tahu bahwa apa yang dilakukan iblis jangan sampai terjadi pada diri kita. Dan ulama mengatakan hadirin, dosa, dosa. Kenapa kok Nabi Adam jadi manusia pilihan? Padahal kan sama-sama berbuat dosa. Beliau karena hasudnya iblis dibisikin supaya mendekati dan makan buah khuldi. Padahal perintahnya nggak boleh mendekati buah khuldi. Tapi Nabi Adam kok makan, sama-sama dosa. Tapi kenapa kok iblis ini, setan ini, perbuatannya ini sampai yaumil kiamah tidak akan dimaafkan oleh Allah, bahkan akan menjadi penghuni neraka jahanam. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam walaupun berbuat salah, tapi beliau taubatnya diterima oleh Allah dan tentunya menjadi penghuni surga. Gini betul? Kita bisa mikir padahal sama-sama salah ini. Maka ulama menjelaskan bahwa dosa kalau itu kaitannya dengan nafsu hadirin, maka masih bisa diharapkan taubatnya. Dosa
kalau kaitannya dengan nafsu, saya pengen ini, saya mencuri ini karena pengen ini, saya pengen ini, karena nafsu hadirin, maka insya Allah kapan waktunya bisa diharapkan taubatnya. Tapi kalau dosanya berasal dari sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub, rasa berbangga diri, maka sulit untuk diharapkan taubatnya. Akan susah diharapkan taubatnya. Orang maksiat hadirin karena nafsu, lama-kelamaan dia akan sadar, ketika mendengarkan nasihat insya Allah akan taubat. Tapi orang yang sombong, hatta diomongi, hatta dijelaskan, hatta dikasih nasihat, baik yang lembut maupun yang tegas, tidak akan mendengarkan. Ini orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan kita terus nyuruh, panjenengan silakan dosa nafsu, enggak. Ya, tapi dua-duanya dijauhkan. Tapi kalau misalkan dosa urusannya nafsu, masih bisa diharapkan taubatnya. Nabi Adam melakukan kesalahan hadirin. Ya, karena apa? Karena nafsu. Dia pengen makan buah khuldi. Taubat dia, diterima taubatnya oleh Allah, dan gak mungkin jadi penghuni neraka. Ya. Ini kalau kita ngelihat secara zahir daripada kisah Nabi Adam. Iblis laknatullah alaih, setan dan lain sebagainya tidak bertaubat. Karena apa? Karena sombong. Ya, contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini hadirin. Ya, ada orang misalkan dia banyak maksiat, preman, semua maksiat dilakukan, ya minum, khamr, main, apalagi judi dan lain sebagainya. Tapi satu saat hadirin, orang yang seperti ini akan tersentuh hatinya. Tapi kalau sudah ada orang yang sombong, ya diomongi cara Tegal, bahasa Tegal ngomong wangkot. Wangkot. Ini orang yang seperti ini susah hadirin. Mulanya paling enak, paling gampang ngadepi orang-orang yang berbuat maksiat karena nafsu hadirin. Dikasih tahu dia akan apa? Karena akan sadar. Cuma wong sing wangkot diomongi, oh kan ngerti apa, bocah cilik mambu uyuh ngomongi wong tua. Nah, ini orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pahami yang seperti ini, tafham ya taslam wa taghnam. Pahami kau akan selamat dan kamu akan beruntung. Wala tagrahanna ma mannallahi bihi min fadlihi ala man yasha'u min khalqihi. Kemudian nasihat berikutnya, jangan kamu merasa benci kepada orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya yang dikehendaki. Jangan apa? Merasa benci. Ada orang beli mobil atau beli kulkas meriang. Ya. Kenapa? Karena pengen kayak bisa tuku kulkas, nyong ora bisa. Kayak tuku mobil, nyong durung duwe mobil. Ya, marah, kemudian rasa dengkinya muncul. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sekali-kali kata beliau kau benci terhadap saudaramu yang diberikan nikmat oleh Allah dari keutamaannya. Jangan sekali-kali. Wa'rif qadraka, kenali, sadari kemampuan kamu. Wala tata'adda tauruka, jangan kau melampaui batas kapasitasmu. Wa haqqiq wa tahaqqaq, pahami dan pastikan annaka abdun dhaifun, bahwa sesungguhnya kamu adalah hamba yang lemah. La tamliku li nafsika wala li ghairika naf'an wala dharra. Kau tidak mampu menguasai, kau tidak mampu mendatangkan atas dirimu dan juga yang lain, yaitu mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, wala mautan wala hayatan. Kau tidak mampu untuk mendatangkan kematian dan juga kehidupan, wala nusyura, begitu pula kebangkitan. Fa idza alimta dzalika, apabila kau menyadari, mengetahui hal itu, salamta wa salimta, kau akan selamat dan kau berarti menerima kenyataan yang demikian. Pahami hadirin, saya dan panjenengan semua adalah manusia, ya, hamba yang dhaif hadirin.
Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang mencabut rezeki Allah. Yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat atau bahaya Allah. Semuanya Allah. Kalau ada tetangga kita dikasih nikmat sama Allah, bisa beli mobil, kira-kira yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa kita marah? Kenapa kita sewot? Kenapa kita justru yang jengkel, kita yang mangkel, padahal kita yakin bahwa semuanya atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lampaui kapasitasmu, kata beliau. Aja dadi Gusti Allah. Wong sing men nikmat niku Gusti Allah. Seakan-akan orang yang tidak suka dengan nikmat yang diberikan kepada saudaranya, seakan-akan nantang Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Wa tadabbar qaulahu ta'ala, renungi firman Allah Ta'ala. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma yaftahillahu linnas, apa-apa yang Allah buka untuk manusia, min rahmatin, dari rahmat, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah sudah ngasih maka tidak bisa. Siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa ngatur Gusti Allah? Pentolemen, nggak ada yang bisa, hadirin. Allah sudah ngasih sama orang, kita nggak akan bisa mencegah. Wala yumsik fala mursilalahu min ba'di, dan apa-apa yang sudah dicegah oleh Allah, yang sudah ditahan oleh Allah, maka fala mursilalahu, tidak ada yang bisa melepaskannya min ba'di, sesudah itu semua. Ya. Kalau bahasanya Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, alladzi li ghairik lan yasil ilaik, kata beliau. Apa yang sudah ditentukan untuk saudaramu, untuk orang lain, maka tidak akan sampai kepadamu. Tidak akan sampai. Walladzi qusim lak, apa yang sudah dibagi untukmu, hasilul ladaik, pasti kamu akan mendapatkannya. Ya, ini nikmat seperti itu, hadirin. Jadi nggak bisa kita yang ngatur. Yang ngatur Gusti Allah. Sudah dibagi-bagi. Kalau kita ngelihat, ya Allah, nang pasar, nang ini dodolan tahu, ini dodolan tahu, sudah dibagi. Ana sing tuku nang kene, ana sing tuku, nah sudah dibagi sama Allah. Nggak bisa diatur, hadirin. Nggak bisa diatur, dicegah, di apa istilahnya, dipakai promosi apapun, kalau bukan rezekinya ya tidak akan sampai. Ini yang harus kita pahami benar-benar, bahwa semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu. Kalau sudah rezeki kita, hadirin, siapa yang bisa mencegah? Nggak ada yang bisa mencegah. Nah, makanan saja, makanan sekalipun sudah sampai mulut, hadirin, semanjing meteng, sudah masuk perut, bukan rezekinya, mutah lagi, hadirin. Dilalai apa? Mutah. Ada orang kas mangan enak, wow, wis mangan enak, nggak lama mules, dudu mules tok, perutnya mual. Sawise mutah kabeh glogak, satene metu, ya, rendangnya metu, jangan asem metu, kabeh metu kabeh. Ya, dia wis masuk angin ya, atau mangane kakean ya ora paham. Ya, nggak lama kemudian datang burung, sekelompok burung gagak atau burung apa, datang ke muntahannya, dimakan sama burung. Ya, mikir, iya ya, ini durung rezekine, hatta wis manjing weteng metu maning, hadirin. Keluar lagi dimakan oleh makhluk yang lain. Berarti ini bukan rezeki saya, rezekinya siapa? Rezekinya manuk. Nah, ini harus kita pahami benar yang semacam ini. Ya, bahwa semuanya dalam pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki, yang memiliki kerajaan,
yang menguasai alam semesta, tu'til mulka, kau berikan kekuasaan ini, kau berikan rezeki, kau berikan apa saja mantasya kepada yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau cabut kekuasaan, kau cabut nikmat dari orang yang kau kehendaki, wa tu'izzu man tasya, kau muliakan orang yang kehendaki, wa tudzillu man tasya, dan kau rendahkan orang yang kau kehendaki. Ya, ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair, hanya di dalam kekuasaanmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini semuanya dalam aturan Allah, hadirin. Kalau kita mengerti dan memahami yang semacam ini, uripe panjenengan bombong, nggak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Mereka dikasih rezeki, Allah yang ngatur. Kita dikasih rezeki, Allah yang ngatur. Terus ninggal ke bombong sudah. Kalau seperti itu bombong. Kita lanjutkan, hadirin. Wal hadar kullal hadar, waspadalah, hati-hatilah, minal kadzib, dari yang namanya bohong atau dusta. Hati-hati dari yang namanya apa? Bohong. Fa innal kadziba mal'unun binasil kitab, sebab sesungguhnya kadzib, orang yang dusta atau pendusta, mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, binasil kitab, dengan nas al-kitab, dengan nas Al-Qur'an. Waman atlaqa, siapa yang melepaskan lisanahu, yaitu lisannya, bita'ati, dengan membiasakan al-kadzib, yaitu dusta, membiasakan lisannya dusta, saqatat adalatuhu, maka jatuh sifat adilnya. Jatuh sifat adilnya. Maksudnya bagaimana, Beb? Kadang dalam persidangan, hadirin, dibutuhkan saksi. Syaratnya saksi yang adil. Syaratnya saksi yang adil. Bagaimana saksi yang adil itu? Saksi yang adil itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, atau dia itu pernah melakukan dosa kecil tapi tidak terus-menerus. Artinya sesekali saja. Maka orang yang seperti ini masih mempunyai sifat adil. Tapi kalau seandainya ada orang yang pernah melakukan dosa besar, atau orang tersebut melakukan dosa kecil tapi secara terus-menerus, maka jatuh sifat adilnya. Orang yang semacam ini dalam saksi pengadilan, dalam pengadilan agama, tidak akan diterima kesaksiannya. Orang yang seperti ini tidak akan diterima kesaksiannya. Termasuk, hadirin, ketika kita menikahkan anak kita, kalau cari saksi jangan sembarangan. Ya, ini dipersiapkan yang benar-benar. Saksinya siapa? Kalau bisa orang-orang yang soleh kita panggil, yang taat, yang ahli ibadah kita panggil. Jangan saksi dadakan. Panagit, siapa saksinya? Siapa ya? Tuh kon meneh. Jadi sembarangan dipanggil untuk jadi Jangan, hadirin, dipersiapkan. Akad nikah ustadz, mengundang orang soleh, mengundang kiai, mengundang habaib, supaya apa? Ketika menyaksikan akad nikah, saksinya ini adalah orang-orang baik. Cuman kadang-kadang di sekitar kita kualik, pas akad nikah lah kau wong. Quran lagu tok tingnang ninggung. Jadi nggak ada orangnya. Padahal yang penting di situ, hadirin. Yang penting dalam proses akad nikah, karena itu wajib. Dan kita harus mencari saksi yang adil. Jangan sampai saksi ini pernah berbuat dosa besar, atau saksi ini terkenal dengan perbuatan dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Makanya, hadirin, ulama yang hati-hati ketika ada akdun nikah, akad nikah, ini mereka tidak menjejerkan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Salah satu mudorotnya, salah satu bahayanya kenapa? Kan di situ ada saksi tuh. Ada saksi yang akan menjadi saksi pernikahan ketika melangsungkan ijab dan qabul. Gitu, Mbak. Nah, saksi ini, hadirin, biasanya diambil dari orang yang bukan mahram. Biasanya ini orang lain.
Artinya bukan mahram dari si calon pengantin perempuan ini. Nah, ketika ada orang lain yang menjadi saksi, dia ini diperlihatkan seorang wanita yang bukan mahram, berarti kan dia sedang melihat yang haram, sedang melakukan dosa. Walaupun mungkin dosanya dosa kecil, tapi saksinya ndeleng wong pengantinnya lagi dipaisi ayu nemen ndeleng is pengantin kaya ayu nemen. Iya ya. Ini saksinya sedang berbuat dosa. Lah saksi semacam ini sedang berbuat dosa, berarti kesaksiannya ini lemah hadirin. Karena dia sedang berbuat dosa. Makanya orang yang hati-hati ketika akad nikah ini tidak dijejer. Ya, panjenengan kalau mau ada sesuatu yang berkaitan dengan syariat agama Islam, yang dicontoh itu bukan televisi, yang dicontoh itu bukan artis, yang dicontoh itu bukan pemain bintang film, bukan sinetron. Yang dicontoh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau bisa jangan dijejer. Kenapa? Karena ini pengaruh terhadap saksinya juga. Paham ya? Jadi orang yang sering bohong ini hadirin, biasa bohong, maka sifat adilnya jatuh. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ruddat maqalatuhu, dan omongannya akan ditolak. Omongannya akan ditolak. Para imam muhaddits, ya, orang-orangnya ahli hadis zaman dahulu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika meriwayatkan hadis atau mengambil hadis dari seseorang, ini beliau sangat hati-hati. Benar-benar lihat sifat keadilan orang tersebut. Kalau nggak benar-benar adil, maka tidak akan diambil hadisnya. Ya. Bahkan kalau melihat ada bohong, sedikit saja bohongnya, tidak akan diambil hadisnya. Contoh, Imam Bukhari pernah mau ambil hadis dari seorang syekh, seorang ulama besar. Ya. Ini Imam Bukhari sudah terkenal ahli hadis. Dia mau ngambil hadis dari Fulan bin Fulan. Lah orang ini merasa akan didatangi Imam Bukhari karena akan diambil hadisnya. Wah, senang luar biasa. Imam Bukhari datang disambut dengan sambutan yang luar biasa. Sehingga tuan rumah, ada tamu besar, tentunya pengen menyediakan yang enak-enak. Akhirnya dia ke belakang pengen nyembelih ayam. Nyembelih apa? Ayam. Karena waktunya dudu bengi, wis awan, wis esuk, ayam wis pada mana-mana melencar. Ya, cara mendatangkannya dia ini tuan rumah bodoni nganggo dedek apa beras, kayak gitu ya. Ya, ayamnya marani, sawise marani ternyata orang dipakani malah dicekel disembelih. Imam Bukhari lihat, oh ini orang bodoni ayam. Oleh ngomong ker pandi apa? Pandi pakani, nyatanya dicekel terus disembelih. Enggak, bukan haram, sembelihannya enggak haram. Cuman orang ini punya sifat dusta, bohong walaupun sedikit. Tapi padahal itu kan biasa dilakukan ya. Kemudian zamannya panjenengan dua ayam ning pan nyekel ayam ya mesti ker cekel sembelih. Ini melihat seperti itu enggak diterima hadisnya. Saking hatinya. Makanya Sahih Bukhari ini kitab hadis paling sahih karena meriwayatkannya nggak sembarangan hadirin. Padahal belum tentu hadisnya salah, belum tentu. Mungkin hadisnya benar, mungkin hadisnya dipercaya, mungkin hadisnya sahih, tapi karena ngelihat orangnya tidak diambil. Apa maning wong sing sering goro, apalagi orang yang sudah kebiasaan dusta. Wa naqasa miqdaruhu, dan orang yang terbiasa bohong atau dusta maka berkurang kualitasnya. Berkurang kualitas. Wa kudzibat akhbaruh, setiap orang itu bawa berita, bawa kabar, maka kabarnya ini bisa dipastikan dusta. Cara bahasa segi hoak lah. Wasdarahun nas, manusia pun akan menghinanya. Na'udzubillahi min wahana baina sairil ajnas, dan terhina di antara manusia. Fal hadar minal kadzib bil kulliyah, maka itu hati-hati dan waspada terhadap sifat dusta atau perkataan dusta secara total, kata beliau. Hati-hati sudah, jangan dusta dalam hal apapun. Dalam hal apapun, sekalipun kecil, jangan dusta. Sebab dampaknya di dunia saja hadirin, dampaknya ini repot. Apalagi besok di akhirat.
Ana bocah cilik dikongkon goro, ana wong nagih utang maring bapane. Tong, ya ngodong ana wong teka kemene muni bapak laka ngono. Nah, ini kan berarti anak sudah diajari apa? Bohong. Nauzubillahi min dzalik. Kalau misalkan terpaksa hadirin, maka jangan ucapkan kalimat yang dusta. Ya, terus kepriben bib? Tak warai iki, tak warai. Cuma aja terus nggo andalan. Ya. Misal ada orang datang, ya. Kita nggak mau nemui, ya. Bilang aja lagi aja ngomong lagi turu loh. Ning ora turu berarti goro. Lagi istirahat bisa jagong, bisa ngeleleng, bisa ndeleng TV, bisa dolanan handphone. Lagi tapi wong sing tamu, oh lagi istirahat berarti ngartine lagi itu. Padahal orang goro, ndak bohong hadirin. Cuman aja terus dipraktekna ya. Kita mbokat. Barangkali kok kepaksa seperti itu, maka diusahakan adalah jangan dusta. Ini pernah terjadi hadirin, pernah terjadi, cuman bukan termasuk dusta. Ketika ketika Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, jalan hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kemudian di jalan ketemu seseorang. Ya. Nah, seseorang ini mungkin mata-mata yang dikirimkan orang kafir Quraisy untuk mencari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanya, itu yang orang sebelah kamu itu siapa? Kan Nabi Muhammad. Kata sahabat Abu Bakar, oh ini petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq nggak menyebut namanya Nabi Muhammad, tapi disebutnya petunjuk jalan. Orang ngertinya ini Nabi Muhammad orang yang menunjukkan jalan seseorang, kayak guide. Ngerti guide? Apa guide wisata apa bahasa ini? Pemandu wisata. Ngertinya pemandu. Ya, tapi sahabat Abu Bakar nggak bohong. Kenapa? Nabi Muhammad petunjuk jalan yang benar. Nabi Muhammad punya julukan Al-Hadi, petunjuk jalan yang benar. Ya, makanya nggak dusta hadirin. Padahal sahabat Abu Bakar As-Siddiq pengen supaya orang itu tidak tahu kalau ini adalah Nabi. Cuman caranya nggak bohong. Caranya nggak bohong. Paham ya? Tapi ya, ini orang kepaksa nemen jangan dilakukan. Ya. Ini masalah dusta hadirin. Wajtanib ma yujibun nuqsan wal khaliyah. Jauhi apa-apa yang akan menyebabkan kamu ini berkurang dan hina. La tata'atahu, jangan kau membiasakan atau mempraktekkan dusta itu jiddan wala hazala. Baik itu serius maupun bercanda. Ya, sekalipun bercanda enggak boleh dusta hadirin. Wala yaqadatan wala manama, dan enggak boleh berdusta baik secara sadar maupun berdusta dia itu padahal enggak ngimpi tapi ngomongnya ngimpi. Dia itu enggak ngimpi ngomongnya apa? Ngimpi. Bi antakula, sekiranya kau mengatakan ra'aitu kadza walam tarahu. Kau mengatakan saya melihat dalam mimpi seperti ini, padahal kau enggak melihatnya. Ini pun dusta hadirin. Nyomo bengi ngimpi, apa ngimpi? Padahal enggak ngimpi ini. Nyong ngimpi ini ngepruk kawan. Saya kita kepruk ya, padahal enggak ngimpi dia. Fafil hadis, di dalam hadis, man kadzdzaba ala aini bima lam tarahu kullifa ayyaqida baina sya'iratain min nar. Wa man istama ila hadithi qaumin wa hum lau karihun subba fi udhunayhil al-anuk wa huwa ar-rasas al-mudhab al-hadis. Ini hadis ini redaksinya hampir sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, di sini nggak disebutkan riwayat apa, cuman dalam riwayat Bukhari disebutkan man tahallama bihulmin, siapa yang bermimpi dengan satu mimpi, lam yarahu, yang tidak dilihatnya, kullifa ayyaqida baina sya'iratain,
Ya, maka ia akan dipaksa untuk menyatukan 2 biji gandum. Ya. Walan yaf'al, dan dia dipastikan tidak akan bisa sama sekali. Wa man istama'a, dan barang siapa yang mencuri dengar, nguping, ila hadithi qaumin, ya, satu istilahnya, percakapan dari satu kaum, wahum lahu karihun, dan dia nggak suka kalau didengarkan, kalau dikuping, au yafirruna minhu, atau padahal orang yang dikuping ini sudah minggir tapi dia tetap saja mencuri dengar, ya. Subba fi udhunihi, maka akan dituangkan di telinganya ini al-anuk. Ya, apa itu anuk? Cairan timah panas yang akan dimasukkan ke dalam telinganya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sekalipun dalam mimpi hadirin nggak boleh dusta. Ngomong mimpi ini, mimpi itu nggak boleh hadirin. Dan juga nggak boleh mencuri dengar, nggak boleh nguping pembicaraan, termasuk hadirin nggak boleh melihat handphone yang ada pada saudara kita. Lihat kono, nggak boleh. Jadi ya, mencuri dengar pun ada dosanya, besok akan dituangkan timah panas di telinganya. Naudzubillahi min dzalik. Wala tukhbir anil kadzabin. Beliau juga memberikan nasihat, jangan kau memberi kabar dari kabarnya orang-orang yang dusta. Kalau kabar itu belum pasti, kalau kabar itu belum ditabayuni, ya, belum klarifikasi, jangan kau pindahkan, jangan kau sampaikan kepada yang lain. Kon jare siapa? Jare kae jare siapa? Embu. Atul jare kulaknean batine embu. Kon sing siapa? Embuh. Nah, akhirnya embuh. Fa inna dzalika yunsabu ilaika wa ya'udu dammuhu alaik. Oh, ini orang yang biasa memberikan kabar terus nggak benar, kabar-kabar hoax. Ya, kabar-kabar apa? Hoax. Maka kabar itu akan dinisbatkan ke kamu. Dan celaan orang-orang akan sampainya ke kamu, bukan orang yang membuat kabar itu, enggak. Tapi kita justru yang memindahkan kabar itu kepada orang lain. Kita yang akan dicap pendusta, kata beliau. Wa fi sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban, cukup seseorang disebut pendusta an yuhadditsa bikulli ma sami'a. Ya, ketika dia berbicara atau membicarakan setiap kali yang ia dengar. Nah, hati-hati nih, sekalipun benar, maka kata Rasulullah, orang ini cukup disebut pendusta ketika dia cerita apapun yang dia dengar. Oh, jarene kayak gini, nyong krungu kayak gini, saya dengar seperti ini, saya diceritakan semuanya. Maka orang yang sering cerita seperti ini, bahasa Tegal apa? Wong sering ngomong kayak gini, umbrus, ya umbrus, maning ketemu ya. Orang yang sering umbrus seperti ini, walaupun dia benar dengar dari orang, saya dengar dari si A seperti ini, saya dengar dari si B seperti ini, saya dengar dari si C seperti ini. Jadi orang-orang dengar dari orang-orang disampaikan ke orang lagi. Ya, cukup orang yang seperti ini disebut pendusta, kata Rasulullah. Paham ya? Makanya hadirin, nggak semua berita yang kita dengar, tidak semua kabar yang kita dengar ini jangan diceritakan kepada orang lain. Sekalipun benar. Apalagi misalkan si A karo si B lagi tukaran, kita dengar omongan dari si A tentang si B, jangan disampaikan. Wis ngerti lagi tukaran, omongan alane si A kemudian disampaikan ke si B, jadi tambah panas, tambah parah. Begitu pula apa yang disampaikan si B, jangan semuanya disampaikan si A. Malah dalam hal ini hadirin, kita bohong, kemudian bohong supaya si A sama si B ini akur, diperbolehkan. Misalkan si A ngomong ora, oh dasar si B ora bagus, ireng, pesek misalkan. Temu ya kowe. Ini kalau disampaikan si B ngamuk boleh? Ngamuk. Cuma diwalik, jarane si A kon bagus, putih, tambah mencorong, cungure mancung misalkan.
Oh si B seneng, oh ngomong kayak gini, iya ngomong kayak kae. Oh berarti bagusnya ngomong kayak sing saya kayak sing ora bagus, iya. Nah si B omongannya disampaikan yang baik-baik lagi. Akhirnya sing donge tambah parah, tambah panas, jadi tambah akur. Ya betul. Dalam hal ini nggak apa-apa. Ya, supaya tidak terjadi perpecahan antara dua orang muslim. Tapi yang jelas hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita melulu apa yang kita dengar disampaikan kepada orang lain. Wa idza aradta misdaqa ma qultu fasma' ma yaquluhu nasu fil majalisi idza qila lahum qala fulan kada fa in kana min ahli sidqi lam tasma' man yata'anu alaih. Kata beliau sesudah memberikan nasihat kepada kita hadirin, beliau menyampaikan satu pembuktian. Apa pembuktiannya? Apabila kau ingin membuktikan apa yang saya ucapkan, kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ya, fasma' ma yaqulun nas fil majalis, maka dengarkan orang-orang ketika kumpul di majelis, ya. Seandainya kau ucapkan si A ya bin si B, bagaimana orangnya? Dia mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau orang itu terkenal jujur, ya, kita ngomong si A seperti ini, seperti ini, seperti ini, mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini di hadapan majelis orang banyak, ya. Kemudian orang itu benar-benar jujur dalam penyampaiannya, si A-nya jujur, yang kita omongkan itu jujur, maka kita tidak akan mendengar ada orang yang menghujat kepadanya. Tidak akan mendengar ada orang yang menghujat kepadanya. Misal Oji biasa jujur misalkan, biasa jujur. Nyong krungu berita jare sing Oji, engkau setiap kepala keluarga panoli duit sing pemerintah 1,5 juta misalkan. Sing ngomong siapa Oji? Oh ya ning Oji sing ngomong tanyong percaya misalkan. Ini misalkan. Jadi orang itu tidak ada yang menghujatnya, tidak ada yang menghujatnya. Kemudian wa in kana min ahlil kadzib lam yuqbal maqala walau kana shadiqan fahtar li nafsika ayyid tariqaini syi'ata. Kata beliau, kalau orang itu ahli dusta, ahli bohong hadirin, maka sekalipun ucapannya benar tidak akan dipercaya sama orang. Ya. Si ngomong siapa? Si ngomong fulan bin walah kaita. Yang orang percaya padahal benar. Maka dari itu kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan, kamu mau milih yang mana? Kalau kamu sudah terbiasa dengan ucapan dusta, kau akan dicap sebagai pendusta. Naudzubillahimin. Semua kabar dari kita tidak akan didengar oleh orang lain. Tapi kalau kita menjadi orang yang jujur dalam hal apapun, maka apa yang kita katakan sama orang lain akan dipercaya oleh orang lain. Saya teringat baru kemarin kejadian, ada kebakaran dekat rumah kami. Ya, ana wong sing ngabari bocah cilik, mungkin biasa goroh bocahe. Ke rumah kebakaran. Wong di kampung saya nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya kebakaran di dalam rumahnya, cuman orang sampai mulat sampai ke atas enggak, cuman di dalamnya di ruangan tengah kebakaran. Ana sing ngabari wong sing biasa goroh. Orang percaya. Ya, jadi kejadiannya itu malam, pagi ada yang ngabari nggak percaya, baru percaya ketika sore hari metunang berita mulai percaya. Oh ternyata bener. Ternyata apa? Bener. Karena biasa bohong hadirin nggak dipercaya. Ya. Makanya kita mau milih jalan yang mana? Kita mau milih jadi pendusta atau jadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang jujur dari ucapan maupun perbuatan ataupun lintasan hati. Wabil jumlah, kesimpulannya kata beliau, faluzumu somti wa huwal aula wal ahad ala kulli hal. Kesimpulannya, maka lazimkan diam. Kalau kita nggak bisa bicara jujur, nggak bisa bicara yang baik, mendingan apa? Diam. Huwal aula, ini lebih baik. Ya, wal ahad, dan lebih berhak ala kulli hal, atas setiap keadaan, Qala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa alaihissalam, idza kana al-kalam min fiddah kana samtu min dhahabin. Apabila ucapan itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas.
Maka di Indonesia ada istilah diam itu emas. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Salli alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallim ala Sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma rabb hadha al-tam wa salatu wa asyhadu وجودنا امتنانا وصلى الله على سيدنا Alhamdulillah, beberapa nasihat telah kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ini nasihat yang beliau sampaikan di dalam kitab ini, Al-Atiyah Al-Haniyah wal Wasiyah Al-Mardiyah. Ini nasihat atau wasiat yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka insya Allah sangat-sangat bermanfaat ketika kita mendengarkan nasihat ini kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita. Insya Allah beliau mengatakan taslam wa taghnam, kau akan selamat dan kau akan beruntung. Selamat di dunia, selamat di akhirat, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, dengarkan nasihat-nasihat ini dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, kemudian azam, kita punya keinginan kuat untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hal ini bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.